Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang IPO saham PT Januputa Sejata Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu ayam. Nah, kita sudah tahu ya, kodenya saja ayam, artinya dia ini bergerak dalam bidang usaha peternakan dan rumah potong ayam. Nah, ini adalah usaha ayam. Ini mau IPO untuk usaha ayamnya. Oke, mari kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emitennya. Ini dia, PT Januputa Sejata Tbk atau perusahaan adalah perusahaan yang memiliki kegiatan usaha utama dalam bergerak di bidang peternakan ayam dan rumah potong ayam sejak berdiri hingga saat ini. Produk dan jasa yang dijual oleh perusahaan adalah dog parent stock, dog ayam broiler, ayam hidup, karkas ayam, telur komersil, dan jasa rumah potong ayam. Untuk saat ini perusahaan memiliki dua lokasi kandang breeding paling stock yang berlokasi di Ngawis dan Purbalingga. Sedangkan peternakan ayam broil berlokasi di Koreng dan Sleman. Nah, jadi ini berbeda semua lokasinya. Tapi untuk alamat emiten ini yaitu di Ruko Casa Grande nomor 35, Jalan Ring Road Utara, Mago, Woharjo, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, artinya alamatnya ini di Ruko ya. Untuk situs perusahaan emiten ini yaitu http://januputasejata.com. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Nah, ini dia ayam broiler atau ayam pedaging. Nah, pastinya kita tahu ya, ayam pedaging itu warnanya putih. Nah, ini adalah ayam putih. Nah, ini yang dijual. Ini yang mau IPO. Nah, dia juga ada nama jual untuk dog ayam itu yang kecil-kecil tuh ya. Terus juga ada ayam hidup juga. Ayam hidupnya mungkin yang seperti putih ini mau dijual juga kalau ada yang mau beli. Itu juga ada telurnya juga. Lalu ada potong ayam. Nah, biasa kita di pasar tuh kan ada juga jual ayam kan, ayam potong. Nah, dia tuh inilah itu. Oke, kita masuk ke informasi perusahaan IPO ini. Jumlah saham ditawarkan adalah 800 juta lembar saham dari total saham dicatatkan yaitu 20%. Harga penawar rentang dari 100 sampai 110. Dana dipoles sekitar 80 miliar sampai 88 miliar. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 10 November sampai 16 November tahun 2023. Untuk penawaran umum yaitu di tanggal 24 November sampai 28 November tahun 2023. Untuk pencatatan saham yaitu di tanggal 28 November tahun 2023. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia yaitu di tanggal 30 November tahun 2003. Untuk underwriter-nya adalah AI, Uop Kai Hinan Sekuritas, masuk ke papan pengembangan. Nah, itu dia teman-teman untuk informasi perusahaan IPO ini. Nah, kalau tidak ada halangan, dia masuk ke bulan November untuk listingnya di tanggal 30 November itu. Oke, kita masuk ke rencana penggunaan dana ini. Yang pertama, sekitar 40 miliar akan digunakan untuk pembelian beberapa bidang tanah di Desa Ngawis, Kecamatan Karangmojo, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kedua, sekitar 15,5 miliar akan digunakan untuk pembelian beberapa bidang tanah di Desa Tuksono, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan pembangunan fasilitas elektrik baru, di mana pembelian beberapa bidang tanah berikut pembangunan fasilitas dimasukkan merupakan satu rangkaian transaksi. Yang ketiga, sekitar 11,5 miliar akan digunakan untuk pelunasan seluruh utang usaha perusahaan kepada PT Januputa Abadi yaitu JPA selaku entitas asosiasi perusahaan, di mana pernyataan perusahaan adalah sebesar 20% di JPA. Yang keempat, sisanya akan digunakan untuk modal kerja perusahaan, termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian parent stock dari Olcik berdasarkan perjanjian atas penyediaan parent stock dari Olcik nomor 21 JPA GPS MKLT PS 06 2023 tanggal 21 Juni tahun 2023 antara perusahaan dengan JPA. Nah, itu dia teman-teman untuk rencana penggunaan dana ini. Yang pertama ada belanja modal, yang kedua ada bayar utang, yang ketiga ada modal kerja. Bayar utangnya sangat sedikit itu. Oke, kita masuk ke struktur pemegang saham. Nah, sebelum IPO yaitu harga nilainya 25 per saham. Nah, ada 3 ya teman-teman ya sebelum IPO ya. Haji Singgi, ada Haja Sopa, lalu ada Padi Muhammad, nah lalu masyarakat. Nah, yang paling banyak adalah Haji Singgi nih. Nah, sekitar 98% nya, kalau sudah IPO nanti 78%. Nah, jadi sekitar 800 miliar ya atau 8 juta lot. Jadi yang di stok penuh adalah 4 miliar teman itu. Oke, kita lihat dulu untuk pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum ini. Nah, apakah dia bisa dialihkan atau tidak? Nah, kalau kita lihat sih sesuai dengan peraturan OJK. Nah, ini dia. Kalau kita lihat sih, harga penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 bulan
sebelum pernyataan pendaftaran dalam rangka penahanan umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Nah, jadi Dani sebelum Dani mendaftarkan tuh sudah ada persyaratan dulu, tidak boleh mengalihkan seluruh sahamnya itu. Nah, ini dia seperti Haji Singgi ini, terus juga ada Haji Sopa dan Fadil Muhammad Firdaus. Nah, ini dia jumlah sahamnya diperoleh, ini dia. Nah, ini nilai yang diterima perusahaan bentuk pembayaran. Ini ada pembagi dividen kemarin, tanggal transaksi ini. Dan juga ini sama. Nah, maka berdasarkan hal-hal di atas, Haji Singgi Jano Moko SKH selaku pengendali dan Unlimited Benefit Owner Ubo, Haja Sopa Mawati dan Fadil Muhammad Firdaus telah memahami dan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif, ketiga pemegang saham tersebut tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimiliki pada perusahaan, sebagaimana dituangkan dalam surat pernyataan dari ketiga pemegang saham tersebut di atas tanggal 10 Oktober tahun 2023. Nah, jadi ketiga ini nggak boleh jual sama sekali. Nah, artinya dia itu sudah berperjanjian tidak boleh nama itu jualan itu. Sehubungan dengan rencana penahanan umum perdana saham yang akan dilaksanakan persoalan oleh Haji Singgi Janulat Moko SKH selaku pengendali dan Ubo perusahaan menyatakan bahwa tidak akan mengalihkan pengendalian dalam jangka waktu 12 bulan. Artinya dia ini selaku pengendalinya itu tidak boleh mengalihkan selama 1 tahun itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah struktur kepemilikan grup perusahaannya. Nah, ini ada Fadil Muhammad Firdaus. Nah, ini juga, ini enggak jelas ya temannya. Nah, ini juga. Nah, ada PT Universal Agri, ini juga. Ini baru dia nama tuh PT Janu Putra Abadi. Ini perusahaan. Ini Edi Sumoro, ini Haja Sopi Mawati. Nah, ini juga PT Janu Putra Baroka. Nah, ini juga susunan untuk nama tuh kepemilikan grup perusahaan ini itu. Oke, kita masuk ke laporan keuangannya. Ini dalam jutaan rupiah teman-temannya. Mohon diperhatikan, dalam jutaan rupiah. Nah, total aset ancalnya kalau kita lihat dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan. Tapi di tahun 2022 nyata mengalami penurunan lagi. Tahun 2023 dia mengalami peningkatan lagi untuk total aset ancalnya. Untuk tidak ancalnya kalau kita lihat dari tahun ke tahun nyata mengalami peningkatan. Tapi di tahun 2023 ini agak sedikit menurun. Jadi kalau kita lihat untuk total asetnya dari tahun ke tahun jadi mengalami peningkatan. Untuk total liabilitas jangka pendek atau hutang jangka pendeknya kalau kita lihat dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan, di tahun 2022 dia mengalami penurunan lagi. Di tahun 2023 dia sedikit meningkat. Nah, meningkatnya tuh 4 ribuan ya itu. Untuk jangka panjangnya kalau kita lihat dari tahun ke tahun nyata mengalami penurunan untuk utang jangka panjangnya. Nah, jadi total hutangnya kalau kita lihat dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan. Di tahun 2022 juga mengalami penurunan tapi sedikit, tapi di tahun 2023 sedikit meningkat itu. Lalu untuk total ekuitasnya jadi, nah dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat drastis, di tahun 2022 meningkat juga, lalu di tahun 2023 mengalami peningkatan, itu dia. Nah, itu dia untuk laporan posisi keuangannya. Lalu kita masuk ke laporan laba rugi dan penghasilan komposit lainnya. Nah, kalau kita lihat untuk penjualan dulu teman-teman, ini yang paling penting. Dia jual ayam ini gimana bentuknya, ada baik itu ayam potong, ayam dognya dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat di tahun 2020 lumayan tinggi ya teman-temannya dibanding tahun 2021. Nyata dia menurun di tahun 2021. Tahun 2022 nyata mengalami penurunan lagi. Nah, kalau dibandingkan di tahun 2022 dan 2023 sampai bulan 5, kalau kita lihat nyata penjualannya itu mengalami penurunan untuk di tahun 2023. Nah, ini. Untuk beban pokoknya untuk penjualan pastinya mengalami peningkatan ya teman-temannya. Ya pasti penjualan meningkat, pasti beban juga mengalami peningkatan gitu. Oke, kita langsung saja lihat nama itu laba itu periode tahun berjalannya. Nah, kalau kita lihat di tahun 2020 nyata sedikit banget ya teman-temannya untungnya. Tapi di tahun 2021 ternyata mengalami peningkatan yang sangat drastis. Ya sangat drastis itu karena ini ya teman-temannya penghasilan beban lainnya. Nah, ini dia dapat tuh. Nah, nanti teman-teman bisa dicek ya untuk prospektusnya lebih lengkapnya itu. Nah, lalu di tahun 2022 dia mengalami penurunan. Ya, karena ini kan tidak termasuk ya teman-temannya. Tapi kalau kita lihat memang dia sedikit menurun ya teman-temannya itu.
Kalau kita lihat di tahun 2021 nih masih menurun ya, tapi nggak terlalu parah seperti tahun 2020 ini itu. Lalu di tahun 2022 dan tahun 2023 di bulan Mei sama bulan Mei, nyata di tahun 2023 dia agak sedikit meningkat. Nah itu karena dia dapat laba, karena dia dapat membantu penghasilan beban lainnya. Nah ini itu. Oke, kita langsung saja untuk lihat rasio keuangannya dulu. Nah di tahun 2020 penjualannya minus 17%, tahun 2021 minus 10%, tahun 2022 minus 7,68%, di tahun 2003 minus 22%. Kalau kita lihat sih, ternyata yang tidak perlu parah untuk minus untuk penjualnya yaitu di tahun 2022. Untuk beban pokok penjualnya pastinya mengalami minus juga ya teman-temannya itu. Untuk laba bruto pastinya di tahun 2020 minus, tahun 2021 mengalami peningkatan, tahun 2022 agak sedikit menurunnya dibanding tahun 2021, tapi di tahun 2023 sampai bulan Mei dia mengalami penurunan juga. Untuk laba usahanya kalau kita sih di tahun 2003 saja ya, dia menurunnya sangat drastis hampir 70%. Nah kalau kita lihat sih laba periode berjalan tahunnya, kalau kita lihat sih untuk di tahun 2020 dia meningkatnya sangat drastis ya teman-temannya, 585%. Di tahun 2021 dia meningkatnya sampai 3000-an, 3000%. Tapi di tahun 2022 dia turun sampai 79%. Tapi di tahun 2003 yaitu meningkat lagi 59%. Untuk jumlah asetnya kita bisa tahu ya teman-temannya, dari tahun ke tahun pastinya mengalami peningkatan. Nah, tapi di tahun 2021 dia menurun. Nah, tahun 2022 meningkat lagi, tapi di tahun 2003 menurun juga. Untuk total likuiditasnya kalau kita lihat sih tahun 2020 dia 20%, tapi di tahun 2021 dia menurun ya, yaitu minus 26,38%, tahun 2022 minus lagi, tahun 2003 agak sedikit 0,28. Untuk jumlah likuiditasnya kita lihat dari tahun ke tahun dia mengalami peningkatan. Oke, ini juga ada informasi pembagian dividen. Nah, kalau kita lihat sih pada tahun 2022 perusahaan ini telah melakukan pembagian dividen. Nah, jadi dia ini telah melakukan bagi dividen, artinya dia ini bagi dividen pada tanggal 28 Desember tahun 2022. Nah, untuk opnya nih teman-teman, artinya dia ini bagi dividen di 2021 ya, atau di tahun 2022 itu. Nah, jadi kalau kita lihat apakah nanti di tahun 2003 ini akan membagi dividen, nah nanti kita lihat juga untuk opnya itu. Nah, kalau kita lihat sih hasil bagi dividennya ini teman-teman. Nah, pembagi dividennya nah sekitar 55 miliar. Nah, jadi dividen per sahamnya itu 343,750 per saham. Itu lumayan besar juga ya teman-temannya, 300-an ribu nih itu. Tidak ada pembagian dividen lain di luar pembagian dividen di tahun 2022 sepanjang perusahaan berdiri. Itu dia. Oke, kita masuk ke policy ayam teman-teman. Nah, ini di tahun 2022 ya. Untuk harga di 100 dan 110. Untuk PBP-nya 3,48 kali di 100, untuk di 110 yaitu 3,83 kali. Untuk PER-nya di 100 yaitu 32,11 kali, untuk di 110 yaitu 35,32 kali. Untuk BP-nya yaitu 28,74 di 100 dan di 110 yaitu 28,74 sama ya teman-temannya. Untuk DER-nya juga sama ya. Untuk rentang harganya 127,74%. Untuk ROE juga sama, rentang harganya 10,84%. Untuk EPS juga sama, rentang harganya 3,11. Untuk jumlah sahamnya di stok penuh adalah 4 miliar. Untuk ekuitas di tahun 2022 itu 114 miliar. Untuk laba bersih di tahun 2022 yaitu 12 miliar. Untuk total hutang di tahun 2022 itu 146 miliar. Untuk market cap di 100 yaitu 400 miliar. Untuk market cap di 110 yaitu 440 miliar. Nah, kita lihat juga untuk policy ayam tahun 2023 jika disetahunkan. Nah, kalau kita lihat sih untuk harga 100 dan di 110. Untuk PBP-nya itu 3,3 kali untuk di 100 dan di 110 itu 3,66 kali. Untuk PER-nya di 100 yaitu 39,16 kali, untuk di 110 yaitu 43,08 kali. Untuk BP-nya sama, rentang harganya 30,04, untuk DER-nya sama 122,58%, untuk lainnya 8,50%, untuk EPS-nya 2,55. Untuk jumlah sahamnya di stok penuh adalah 4 miliar. Untuk ekuitas di tahun 2023 yaitu 120 miliar, untuk laba bersih yaitu 10 miliar, untuk total hutangnya yaitu 147 miliar di tahun 2023, untuk market cap di 100 yaitu 400 miliar, untuk market cap di 110 yaitu 440 miliar. Nah, itu dia teman-teman untuk policy ayam di tahun 2023 disetahunkan. Nah, kalau kita lihat sih dibandingkan tahun 2022, ternyata di tahun 2023 agak mendingan ya teman-temannya. Ternyata lebih menarik di tahun 2023 dibanding tahun 2022. Ya meskipun total hutangnya agak sedikit meningkat itu. Oke, kita masuk kesimpulan. Yang pertama,
kinerja perusahaan saham ayam dari tahun 2020 ke tahun 2023 mengalami penurunan terus dari segi penjualan dan pendapatan usahanya. Yang kedua, tujuan penggunaan dana lumayan menarik untuk belanja modal, sedikit bayar hutang tadi ya, dan modal kerja. Yang ketiga, untuk underweighted dari IPO saham adalah AI. Secara historis saham yang dikawal AI sering ditutup zona hijau, tapi sudah jarang nama tuh teman-teman, apalagi IPO sekarang ini itu. Yang keempat, IPO saham ayam tergolong lumayan murah valuasinya. Masih bisa cetak laba usahanya. Meskipun ada penurunan dari segi penjualannya, tapi dia bisa mencetak laba pendapatannya, teman-teman. Itu. Dan untuk tahun 2022 sudah bagi dividen. Apa mungkin tahun depan bagi dividen untuk tahun buku 2003 ini? Mari kita lihat teman-temannya nanti untuk di rapatnya itu. Yang kelima, kemungkinan penjataan IPO saham ayam sedikit. Kenapa? Jika rame. Sebab masih efek FOMO brand kemarin, dan seperti kita lihat di IPO saham MSTI, Elgas, IKPM, semua jatah kecil dan kecewa tidak lokal semua. Tapi lumayan, yang penting kita tuh dikasih cuan teman-teman. Meskipun tidak lokal, yang penting kita tuh ikut saja. Ya meskipun kita dapatnya nasi goreng, setidaknya kita bersyukur saja teman-teman. Tidak dapat yang lebih besar lagi seperti brand kemarin, SLK dan lain-lain. Untuk yang keenam itu IPO saham ini lebih cocok untuk memanfaatkan momentum jangka pendek saja teman-teman, yaitu IPC saja. Yang penting cuan. Meskipun tidak arah mungkin saya akan lepas teman-teman. Coba lihat kemarin teman-teman. MSTI, Elgas, IKPM semuanya turun ke bawah mau mendekati harga IPO. Dan Elgas saja dibawa ke harga IPO. Nah itu dia kenapa saya kemarin itu agak sedikit masuk, karena mengincar Warren saja dibandingkan nama itu sahamnya. Karena lebih jelas tuh MSTI dan IKPM. Elgas ini kurang itu. Nah, oke. Mari kita lihat dulu untuk underweighted IPO saham AI ini. Nah, ini dia teman-teman. Ini saya ambil di tahun 2022 dan tahun 2003 saja. Nah, kalau kita lihat sih, untuk cabut 1 kali arah, Zata 3 kali arah. Nah, ini sendirian ya teman-temannya. AI yang bawa. Pada 10%, untuk ISAP 4 kali LB. Nah, mungkin di papan akresasi dan juga sendirian. Nah, untuk di tahun 2023, untuk BIL 17%, untuk Suni kuning, untuk GTLA 2 kali A. Nah ini sendirian bisa A dia. Enkel 4%, RAM 5 kali A. Untuk F 7 kali A, di papan akresasi bisa dia tutup A dia. Dan juga ini sendirian. Untuk Baby kemarin tuh dia sendirian saja 9% ditutup. Untuk Coca 32% ditutupnya. Nah jadi lumayan juga ya teman-temannya. Meskipun tidak A, ditutup di 32% atau 30% atau 20% masih dapat, yang penting kita cuan saja teman-teman itu. Nah perlu juga diperhatikan ini ya teman-temannya, penjataan terpusat polling element ini jarang banget dibahas oleh youtuber lainnya ya teman-temannya. Saya juga beberapa kali sih mengingatkan teman-teman ya, semakin kecil dananya oleh IPO pastinya akan penjataan ke retail itu lumayan besar pastinya. Ini agak lumayan juga sih 88 miliar, artinya yang akan dibagi ke retail itu adalah 22,73%. Jadi yang dibagi ke retail itu nggak terlalu besar teman itu. Jadi masih dipegang oleh underweighted-nya. Nah dan juga oleh standby buyer teman itu. Nah karena kan untuk persyaratannya kan di bawah 210 miliar, nah 20 M ini. Nah artinya setelah 20 miliar minimal 15%. Nah ini dia. Jadi 20 miliar. Nah, jadi dia pegang tuh sekitar 22,73%. Karena yang dibagikan itu adalah 20 miliar paling sedikit itu. Jadi harus diperhatikan juga ini. Nah ini saya paling diperhatikan ini ya teman-teman. Itulah kenapa Elgas kemarin itu saya agak ngeri. Kenapa? Karena 55% dibagikan ke retail. Ternyata benar, tidak lokal, masih mending IKPM komen. IKPM komen kan 33%. Nah karena dana yang dibawa itu sangat sedikit teman-teman. Nah sedangkan ini agak lumayan juga sih 88 miliar ini. Jadi dia tuh sekitar 22,73%. Nah nanti juga dibagi 1/2 itu. Mari kita lihat nanti untuk penjataannya nanti teman-temannya. Semoga saja untuk penjataan nanti lumayan menarik. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk pembahasan IPO saham ayam ini. Gimana teman-teman? Lumayan menarik? Ya, menurut saya sih lumayan menarik juga sih. Yang penting kita tuh ikutin saja ya teman-temannya. Karena underweight-nya itu masih mendukung. Terus juga policy masih mendukung. Terus juga untuk penggunaan dana mendukung. Ya, mungkin aja nanti dapat sedikit. Kalau tidak ya sudah, mungkin saya akan lepas seperti MSTI dan Elgas kemarin dan juga IKPM. Itu aja teman-teman. Yang penting kita tuh cuan saja, itu aja.
Nah, mungkin juga nanti ada nama tuh IPO lain juga, karena mau mendekati Desember teman-teman. Semoga saja nanti tidak nama tuh balangan. Biasanya kalau tidak ada balangan untuk IPO saham, biasa bisa saja nanti ayam ini log Allah. Mari kita lihat nanti teman-teman di market. Itu dia. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk pembahasan IPO saham ayam ini. Silakan teman-teman untuk mempertimbangkan apakah teman-teman akan ikut atau tidak. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.